Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilda Putri Alis dengan NIM 220913777063 dari kelas 2022B. Di sini saya akan mempresentasikan analisis SWOT dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Untuk materi presentasi saya adalah yang pertama gambaran kasus, yang kedua analisis SWOT, yang ketiga rekomendasi kebijakan, dan yang terakhir refleksi atau pesan penutup. Yang pertama, gambaran kasus. Pemerintah daerah di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur berencana mengembangkan program desa wisata berkelanjutan sebagai strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi dan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Program ini sejalan dengan inisiatif Gerakan Nasional Wisata Bersih Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta capaian Banyuwangi sebagai daerah percontohan pengembangan desa wisata berkelanjutan di Indonesia. Nah, jadi dalam program ini pemerintah daerah memiliki dua alternatif kebijakan utama. Yang pertama alternatif A, yaitu alternatif A ini fokus pada pengembangan infrastruktur fisik seperti jalan, fasilitas wisata, transportasi, dan penunjang lainnya. Yang kedua, alternatif B. Alternatif B ini fokus pada penguatan kapasitas masyarakat lokal, yaitu seperti pelatihan manajemen wisata, promosi digital, dan kemitraan dengan UMKM. Selanjutnya yaitu analisis SWOT alternatif A. Yang pertama, strength atau kekuatan. Nah, di alternatif A ini kekuatannya yang pertama meningkatkan aksesibilitas wisata dan jumlah kunjungan. Karena jika jalan menuju destinasi wisata diperbaiki atau lebih mudah dilewati oleh wisatawan, maka otomatis jumlah kunjungan akan bertambah. Yang kedua, mendorong kenaikan PAD dalam jangka pendek. Karena jumlah kunjungan tadi bertambah, maka otomatis pemasukan atau PAD Banyuwangi ikut bertambah dari jumlah kunjungan di desa wisata tersebut. Yang terakhir yaitu dapat menarik investor dan dukungan pemerintah pusat. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama, alternatif A ini akan memakan biaya yang besar atau anggaran yang besar karena programnya atau kegiatannya yaitu merenovasi jalan, jadi biaya pembangunannya besar dan juga ada risiko gagal. Yang kedua, partisipasi masyarakat rendah karena jika pemerintah menerapkan alternatif ini, otomatis pemerintah akan lebih fokus ke proyek fisik dan masyarakat tidak terlalu dilibatkan. Yang terakhir yaitu risiko konflik sosial jika pembangunan tidak inklusif. Nah, slide selanjutnya adalah analisis SWOT alternatif A pada aspek peluang. Yang pertama, dapat menarik dana pusat atau swasta melalui Gerakan Nasional Wisata Bersih. Yang kedua, membuka peluang diversifikasi pariwisata baru. Selanjutnya adalah threats atau ancaman. Nah, alternatif A ini memiliki ancaman, diantaranya yang pertama, risiko kerusakan lingkungan dan bencana, terutama di daerah pesisir Banyuwangi yang rentan erosi dan tsunami. Yang kedua, penurunan kunjungan jika fasilitas wisata tidak terpelihara. Yang terakhir, ketergantungan pada proyek fisik. Nah, selanjutnya adalah analisis SWOT alternatif B. Nah, strength atau kekuatannya yang pertama meningkatkan keterampilan dan partisipasi masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan kemandirian ekonomi lokal. Dan yang ketiga, dampak ekonomi lebih merata dan berkelanjutan. Karena kebalikan dari alternatif A ini, alternatif B ini akan mengutamakan keterlibatan masyarakat lokal, penduduk setempat sebagai pelaku utama kebijakan ini. Jadi, masyarakat juga akan ikut merasakan dampak ekonominya. Yang selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Alternatif B ini kelemahannya adalah yang pertama, dampak ekonomi tidak langsung atau jangka panjang. Jadi, kalau untuk dalam konteks memulihkan ekonomi pasca pandemi ini, alternatif B akan memakan waktu yang lebih lama daripada alternatif A karena jangkanya lebih panjang. Jadi kalau untuk jangka pendek alternatif B ini kurang. Nah, yang kedua membutuhkan tenaga ahli dan pendampingan intensif. Dan yang terakhir, keterbatasan dana bisa menghambat
program pelatihan. Selanjutnya adalah analisis SWOT alternatif B pada aspek peluang. Yang pertama, kemitraan strategis dengan UMKM dan startup lokal. Yang kedua, digitalisasi promosi wisata atau wisata desa secara virtual, bisa dengan VR atau e-commerce. Dan yang terakhir, potensi replikasi program di daerah lain. Jadi bisa sebagai contoh untuk daerah atau desa-desa wisata yang lain di Banyuwangi. Terus yang terakhir, ancaman atau threats. Alternatif B ini ancamannya adalah yang pertama, infrastruktur dasar yang buruk dapat menghambat pelatihan jika akan dilaksanakan pelatihan di tempat-tempat atau daerah terpencil di Banyuwangi. Yang kedua, perubahan iklim ekstrim berdampak pada sektor UMKM, sektor pertanian dan perikanan. Selanjutnya yaitu rekomendasi kebijakan. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor internal maupun eksternal melalui analisis SWOT, menurut saya alternatif B adalah alternatif kebijakan yang paling layak serta strategis untuk diimplementasikan dalam rencana pengembangan program desa wisata berkelanjutan 2025 di Kabupaten Banyuwangi. Untuk argumentasi alasan pemilihan kebijakan ini, terdapat beberapa alasan yang mendasari alternatif B merupakan pilihan tepat untuk mengembangkan kebijakan program ini. Alasannya adalah yang pertama, alternatif B sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu desa wisata berkelanjutan. Yang kedua, alternatif B dapat memberdayakan dan memandirikan masyarakat. Yang ketiga, lebih adaptif terhadap perubahan dan krisis. Yang keempat, efisiensi anggaran atau menghemat anggaran dan dampak jangka panjang. Yang kelima, konsistensi dengan identitas Banyuwangi sebagai model atau percontohan desa wisata secara nasional. Refleksi atau pesan penutup dari saya adalah pemilihan alternatif B, yaitu penguatan kapasitas masyarakat lokal, merupakan langkah strategis untuk mewujudkan desa wisata yang mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci agar pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia yang mampu mengelola dan menjaga potensi wisata secara berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pelatihan, kemitraan UMKM, dan promosi digital agar masyarakat memiliki daya saing dan kemandirian ekonomi. Dengan demikian, Banyuwangi tidak hanya menjadi destinasi wisata unggulan, tetapi juga contoh daerah yang berhasil menerapkan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat dan keberlanjutan jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.